untuk yang ini langsung, cuman kita jalan dulu, kita lihat dulu nih kemasan yang bagus yang bagaimana. Jadi jangan sampai nanti gimana caranya biar dilirik sama orang, dikembangin, dipasarin, dipromoin, pakai Facebook, ngobrol kayak sama teman, ikut-ikut arisan, yang gitu kan ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Insight Kaltim di segmen Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Masih bersama saya Intan. Hari ini walaupun cuaca kurang mendukung agaknya, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk terus memberikan informasi-informasi menarik. Tentunya hari ini saya tidak sendirian, saya sudah datangkan narasumber yang luar biasa. Di sini ada Mbak Nadia. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Kabar sehat, alhamdulillah ya. Gimana tadi kesini sama siapa? Kebetulan kesini sendiri. Sendiri? Hujan tadi ya? Hujan, aman. Tapi tetap tidak memutuskan, mematahkan semangat untuk tetap hadir ke podcast channel Insight Kaltim ini ya. Jadi Mbak Nadia ini adalah owner dari Bakul Jamu Mbak Bro. Iya. Gitu. Wah, luar biasa. Ini Mbak ini asli orang sini kah? Saya kelahiran Samarinda. Kelahiran Samarinda. Dan orang tua dari Jawa. Orang tua dari Jawa, cuman memang sudah lahir di Samarinda. Berarti memang kalau darahnya darah asli Jawa. Darahnya Jawa, kelahiran Samarinda. Kelahiran Samarinda. Berarti sudah lama sekali di sini. Sudah lama. Sudah hidup. Lahir ya. Sejak lahir. Sudah lahir. Tapi rumah deket-deket sini. Rumah saya di Jalan M Said. Jadi nggak jauh dari sini, mungkin sekitar 15 menit udah sampai. 15 menit udah sampai gitu ya. Ini di sini sudah terpampang nyata gitu, ada produk-produk dari Bakul Jamu Mbak Bro. Ini gimana ceritanya nih sampai akhirnya bisa terjun ke dunia bisnis ini? Gimana ya? Mungkin awalnya itu the power of kepepet. Oh, the power of kepepet justru awalnya. Gimana tuh? Karena saya ini nggak bisa bikin jamu, juga bukan penikmat jamu. Zaman dulu jamu itu jarang gitu kan ada yang mau. Nah kebetulan dulu saya 12 tahun kerja sebagai karyawan bank, dan kemudian berhenti. Oh jadi awalnya tuh justru nggak ada basic di dunia bisnis ini, awalnya justru karyawan bank. Malah. Dan akhirnya? Jadi setelah berhenti, ditawarin nih sama mertua. Justru mertua yang nawarin awalnya. Mertua laki. Mertua laki justru yang ngajarin bikin jamu gitu. Kalau dari saya sendiri nggak ada keturunan untuk usaha jamu. Tapi mertua orang Jawa atau orang sini? Mertua orang Jawa. Mertua orang Jawa. Malang. Nah, kebetulan kan beliau yang memang paham dengan jamu-jamuan. Perjamu-jamuan lah ya. Awalnya sih diajarin yang standar kayak kunyit asam, beras kencur, wedang jahe yang cair-cair yang biasa yang dijual umum, sama ya. Bule-bule gendong biasanya. Nah, itu. Terus kemudian kami kembangkan sendiri. Akhirnya sekarang udah ada berapa produk nih? Sekarang total 45 produk. 45 produk. Yang saya bawa ini hanya Boleh. 8. Yang dibawa ini ada 8 produk, sedangkan ada 45 produk. Ini kalau dibawa semua kayaknya penuh ini meja ini. Udah berapa lama terjun di bisnis ini? Saya di jamu ini baru dari tahun 2015. Itu terhitung tidak baru ya? Udah jalan 8 tahun berarti ya? 8 sudah tahun tahu kurang lah lebih. Gimana proses tersandungnya. Betul. Banyak Pasti ada cerita-cerita menarik di balik perjalanan selama 8 tahun ini. Tentu nggak mudah dong ya Mbak ya. Tentu nggak mudah, ada tantangan-tantangan tertentu gitu. Ada nggak sih hal-hal menarik yang bisa diceritakan gitu tentang jamu sendiri? Gimana ya? Kalau jamu cair itu sebetulnya kan umum. Semua orang bisa. Kadang kalau kita jual gitu, saya sendiri kadang gitu ya. Dan kebetulan gimana caranya nih biar instan, biar praktis, orang juga tetap lirik. Nah kita buat yang varian teh-tehan, tapi tetap yang jarang. Dan kemungkinan kayak teh tembora itu sendiri belum ada di Samarinda. Teh tembora baru perdana saya yang buat. Ini asli mana teh tembora? Samarinda. Asli Samarinda. Jadi kalau orang-orang old yang zaman dulu pasti paham nih teh tembora, daun tembora itu untuk apa? Yang orang lain mungkin anggap rumput gitu ya. Tapi kalau orang kesehatan pasti tahu tuh. Khasiat-khasiatnya gitu ya. Justru luar biasa. Luar biasa.
Iya kan, karena mindset kita sebagai orang-orang awam, apalagi jamu ya, dalam tanda kutip jamu, orang-orang mungkin yang seumuran saya aja udah tidak bisa lagi, bukan tidak bisa lagi menikmati ya, mungkin sudah tidak tren Iya, di kalangan benar. kami, apalagi mindsetnya jamu itu yang digendong, jamu Terus gendong gitu, pahit, pahit gitu, kurang bersahabat di lidah gitu ya. Dan sekarang orang-orang seperti Mbak ini justru mengembangkan bisnis ini dengan apa ya, berinovasi gitu ya. Jadi kan dulu kan nggak ada gitu jamu yang sasetan lah ibaratnya gitu ya, yang sasetan, yang praktis, yang bisa dibawa kemana aja gitu, yang tahan lama gitu ya. Akhirnya adalah jamu jamu ini gitu. Dari brandnya sendiri ini juga menarik gitu. Namanya Bakul Jamu Mbak Bro. Terinspirasi dari mana ini namanya? Zaman saya di tahun 2015 itu lagi trennya kalau manggil teman, hai bro. Oh iya betul. Ya kan? Jadi kalau mama dia manggilnya bro juga. Laki-laki itu tetap mas bro gitu kan ya. Zaman itu sih masih tren, tapi kalau sekarang mungkin sudah Masih berubah, sih kayaknya. sudah berubah gitu kan. Nah, saya ngikutin waktu itu, jadi orang manggilnya enak, gampang diingat. Jadi kalau dibilang mau minum jamu, jamunya siapa? Jamu Mbak Bro. Jadi kadang Lebih akrab gitu ya. jadi lebih mudah diingat gitu kan. Jadi kalau orang berkesan, oh namanya mudah diingat nih gitu. Jadi enak gitu nanya buat Iya. Nggak, orang tuh langsung langsung apa ya, langsung inget gitu, langsung tahu ini jamu siapa, jamu Mbak Bro gitu. Jadi nggak susah nyebutin nama gitu ya, nggak karena belibet. betul gitu. Ini jamu-jamunya sendiri khas mana aja nih? Kalau ini yang saya bawa ada wedang uwu itu dari Jogja. Jadi maksudnya tujuannya biar nggak jauh-jauh ke Jogja, di Samarinda juga bisa gitu. Iya. Dan karyanya orang Samarinda tetap bisa membuat produk dari luar, kita hadirkan di Samarinda tanpa perlu lagi dari luar. Maksudnya kita nggak perlu dari luar belinya. Di Samarinda udah ada. Sudah tersedia gitu. Wedang plotok ini dia khas Betawi. Nah kalau yang lain ini umum. Kayak wedang jahe semua punya. Yang umum Kalimantan yang khasnya itu teh Borneo. Dan Iya pasti namanya aja udah Borneo. Itu komposisinya betul-betul khasnya Borneo, kayak bajakah, bawang dayak, itu semua milik Borneo. Khas Borneo. Jadi untuk yang Kalimantan ini ada berapa produk yang khas Kalimantan ini? Yang khas Kalimantan sendiri baru 2, itu ada teh Borneo dan teh Tempura. Baru 2, berarti ada kemungkinan untuk nambah ini lagi ya. Cari-cari ide nih yang khas-khasnya Kalimantan yang di Jawa tidak ada. Oh, Mbak tuh biasanya kalau nyari inspirasi tuh bengang-bengong sendiri cari inspirasi atau ada partner? Biasanya bengang-bengong sendiri. Bengang-bengong sendiri gitu ya? Apa ya idenya gitu kan. Kadang juga pas lagi lihat-lihat, ini tanamannya bagus nih, manfaatnya apa nih, kita cari yang kayak gitu. Searching lagi yang kira-kira jamu dari luar bahan dengan komposisi ini ada atau tidak. Kalau tidak ada kami buat ya, contohnya ya kayak teh Tempura. Sebetulnya kayak teh Borneo ini kan umum banyak orang bilang bajakah. Nah supaya nggak jeplak ya udah saya kasih aja teh Borneo namanya, walaupun isinya juga bajakah. Konsumsi. Walaupun komposisinya masih sama tapi brandingnya beda gitu ya. Ada biar orang-orang tuh tahu kalau teh Borneo itu memang produknya dari Mbak Bro ini gitu ya. Tapi tadi kan awalnya memang nggak ada basic sama sekali untuk bikin jamu. Bahkan bukan penikmat jamu, tapi bukan berarti nggak pernah minum kan? Minum tetap, cuman bukan yang wajib nih harus jamu. Iya, itu kan rata-rata orang Jawa ya, kayaknya jamu tuh bukan wajib sih. Memang sudah seperti tradisi gitu ya, buat awet muda ada jamunya gitu, untuk ini ada jamunya gitu ya. Sedangkan Mbak sendiri bukan penikmat jamu. Tapi gimana caranya Mbak, kan tadi akhirnya diajak sama bapak mertua, justru awalnya dikenalkan, diajarkan gitu. Saya tuh diajarin 2 hari. 2 hari aja? 2 hari. Sampai akhirnya timbul rasa tertarik gitu? Ya itu, bukan diajarin sama bapak mertua, modal nekat nih. Diajarin udah setiap hari jam 2 kamu datang, jam 2 malam Mbak. Jam 2 malam? Jam 2 malam saya datang ke rumah bapak mertua, terus diajarin bikin jamu. Tapi rumahnya nggak jauh kan? Nggak, rumahnya kebetulan di Antasari, saya di Antasari, jadi ya 5 menit nyampe lah. Masih bisa. Nah itu diajarin itu, tapi prosesnya bukan saya diajarin nih, tapi langsung saya disuruh jual sama beliau. Oh jadi belajar langsung langsung disuruh terjun dijual?
udah nih sekarang kamu jual gitu. Jadi saya nawarinnya ya bukan saya nggak dikemas begini, masih minum di gelas. Oh, masih Masih pada bilang umumnya. gitu, masih kayak gitu. Terus lama kelamaan selama 2 hari saya belajar itu saya ngerasa kayaknya sudah mampu nih tanpa bimbingan bapak lagi. Akhirnya 2 hari saya nekat, saya olah sendiri semuanya, saya jual. Setelah sekian lama kayaknya harus dirubah nih polanya, pola jualnya. Saya nggak lagi terjun di lapak jamu di pasar. Kan saya itu jualnya di pasar, Mbak. Oh, jadi awalnya justru jualannya di pasar. Orderan udah makin banyak nih gitu ya. Nah, zaman dulu itu masih mainnya cuma Facebook. Oh, jadi iya. Broadcast di Facebook. Pada saat itu masih trennya di Facebook di Facebook. IG belum terlalu. Iya. Gitu kan ya. Tetap kan ujung-ujungnya uang nih ya. Betul. Nah, jadi kita buatlah yang instan, kita titipin ke swalayan. Mereka kan sistemnya PO. Habis barang. Jadi PO dulu. Iya, PO dulu, habis barang, bayar. Nah, itu kan lumayan buat tabungan panjang. Betul. Berarti dari semenjak dari di pasar itu ke beralih ke apa namanya? Instan ini itu berapa lama? Setelah berjualan berapa lama berarti? Itu lama, sekitar 3 tahun. Oh, jadi 3 tahun terjun di pasar itu barulah. Betul, memang apa-apa juga memang harus dikembangkan, apalagi kita dengan dengan kemajuan zaman sekarang gitu ya. Berarti sebelumnya orang tua juga di dunia ini, di dunia bisnis jamu ini? Enggak ada. Jadi saya ini yang membuka. Justru perintis. Tapi memang resep-resepnya memang resep-resep dari. Kalau resep itu uji coba. Jadi tapi kebetulan juga saya ikut di Aspetri yang khusus herbal. Jadi kami belajar dari situ perpaduannya berapa komposisinya bagaimana. Nah, itu ada. Nah, itu belajar dari buku-buku. Buku-buku kan ada di buku-buku zaman dulu itu. Tuh resep-resep jamu-jamu seperti itu. Termasuk yang sekarang yang terkenal JSR, itu kan itu juga. Bidul Akbar biasanya. Oh iya, betul. Luar biasa, ternyata makin penasaran, kita akan kupas tuntas lagi, tapi sebelum itu kita akan ada jeda dulu. Silahkan dinikmati, ini ada kopi narasi gitu ya. Kita akan jeda pariwara terlebih dahulu. Kembali lagi di segmen Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Di sini masih bersama dengan Mbak Nadia. Tadi sudah bukan sedikit sih, udah lumayan banyak cerita-cerita soal perjalanan juga. Yang justru awalnya tuh mulai bisnis di perjamu-jamuan ini justru di pasar dulu ya. Seperti umumnya bule-bule jamu gendong pada umumnya. Tapi karena pada saat itu kayak aduh, orderan udah makin banyak nih, sampai akhirnya juga suami merelakan pekerjaannya untuk ikut terjun di dunia ini gitu ya. Setelah 3 tahun kurang lebih akhirnya beralihlah ke jamu instan ini gitu ya. Di sini juga kita udah bisa lihat untuk packagingnya. Di sini packagingnya menarik sekali ya. Ini awalnya untuk packaging ini apakah langsung seperti ini? Maksudnya setelah beralih dari yang jamu gendong itu ke instan, atau langsung seperti ini, atau beberapa kali perombakan packaging? Untuk yang ini langsung, cuman kita jalan dulu, kita lihat dulu nih kemasan yang bagus yang bagaimana. Jadi jangan sampai nanti, kalau ini kan ibaratnya brandingnya kita nih, kalau bisa jangan berubah-berubah, nanti biar orang nggak bingung. Kalau sudah kemasan seperti itu dari awal, ya udah sampai akhir begitu. Kecuali entah nanti ngikutin tren kemajuannya bagaimana kan. Nah, kalau yang ini kemasan sendiri, kalau saya dari awal sudah begini. Dari awal diciptakan sudah seperti itu. Tapi tetap kita cari referensi kemasan yang bagus yang seperti apa. Dan kebetulan kita kan punya teman-teman UKM nih. Nah, dari situ kita bisa sharing, tanya kemana nih gitu kan yang bagus, gimana nih bentuknya. Ya seperti itu. Nggak bisa kita ibaratnya walaupun kita bisa sendiri, tapi tetap kita perlu orang lain. Betul, karena memang
perlu juga saling sharing dengan teman-teman yang lain, apalagi memang yang satu dunia gitu ya, benar, satu apa ya namanya bisnis kita ya, namanya bisnis pasti nggak bisa yang namanya sendirian. Nah itu tadi berarti Mbak ini tergabung ke komunitas kah atau komunitas ada, saya juga tergabung di PPJI, kebetulan juga binaan Bank Indonesia, ke binaan dari Disperindak Provinsi, PLUT, banyak lah. Jadi dari situ kita belajar, dari situ kita diarahkan, dibimbing gitu kan, dari izin sampai kemasan, termasuk bahan baku, kemana ngambilnya, gitu kan diarahkan. Gitu. Jadi untuk bahan bakunya sendiri kan tadi ini memang tidak semuanya khas dari Kalimantan, otomatis kan ada bahan-bahan tertentu yang mungkin tidak ada dari sini gitu ya. Itu gimana cara-caranya? Kebanyakan ya karena kita punya teman banyak kan, jadi ya kayak madu saya ambil produknya dari Lohani, itu sama-sama teman OKM juga. Saya sebut merek jadi ya. Terus beberapa juga bahan ada yang saya ngambil dari produk teman-teman yang di luar kota, kayak bahan bakunya Bajakah, yang Samarinda sebetulnya ada, cuman dia masih mentah dan posisinya masih bentuk kayu. Nah itu saya agak susah nih, kan itu harus dibuat halus dulu. Betul. Ada prosesnya lagi. Ada proses panjangnya lagi. Jadi saya cari yang praktis aja. Saya ngambil dari teman di Palangkaraya. Beliau kirim ke sini. Terus untuk bawang juga saya ngambil dari Jawa justru untuk bawang tunggal. Bawang tunggalnya justru ngambil dari Jawa. Nah untuk kayak daun-daun tembora itu kebetulan ada supplier dari L3 yang kirim ke saya. Gitu. Jadi semuanya diolah secara mandiri kecuali Bajakah. Kalau Bajakah saya terima yang sudah serbuknya gitu ya. Karena dengan begitu secara tidak langsung kita bisa saling bantu ya, saling bantu sama dengan sesama gitu, saling mensupport ya. Benar. Karena ya di kamu ada, kenapa saya harus cari yang lain gitu kan? Belajar jadi saudara. Betul. Saling saling mendukung juga gitu ya. Di sini juga ada madu ternyata ya. Iya, madu. Ada madu dengan bawang tunggal. Saya baru lihat sepertinya seumur hidup ini. Ini khasiatnya untuk apa? Itu lebih cenderung ke stamina. Untuk stamina laki-laki biasanya. Nah, kebanyakan orang kan mindsetnya stamina laki-laki berhubungan dengan jamu kuat. Belum tentu, bisa aja dia biar kuat, nggak gampang sakit gitu kan, nggak mesti berhubungan dengan seks gitu kan. Nah, untuk madunya ini sendiri saya pakai itu madu akasia. Yang langsung dari peternaknya tadi Lohani, kebetulan juga teman-teman UKM juga. Terus untuk bawangnya saya ngambil dari Semarang. Dari Semarang justru dikirimnya karena di Samarinda diuji coba untuk tanam sendiri belum bisa, mungkin postur tanahnya yang berbeda gitu. Di sana juga ada black garlic. Ada black garlic dan ini prosesnya panjang banget nih, sebulan baru bisa. 1 bulan. Itu gimana prosesnya? Di oven dengan api kecil banget, itu selama 30 hari. Jadi dia jadi memang dibiarkan di oven selama 30 hari itu. 30 hari di oven dengan posisi menyala. Api menyala selama 30 hari. Oh, ini tuh sempat viral juga, Mbak. Sempat viral juga di aplikasi TokTok. Katanya banyak khasiatnya. Si black garlic ini. Buat macam-macam, buat kolesterol, darah tinggi, jantung. Pokoknya bagus lah buat kesehatan. Iya, memang sepadan dengan prosesnya yang lama dan juga itu harganya lumayan kan. Betul. Berarti ini kalau untuk produksi berapa lama, setiap berapa bulan sekali? Kalau produksi si bawang ini prosesnya sebulan sekali, tapi karena dia kan harus tetap di oven nih, baru bisa dipanen 1 bulan kemudian. Jadi tetap continue setiap bulan, dan yang lain ini setiap hari produksi. Kalau yang teh-tehan dan wedang-wedang ini setiap hari produksi? Enggak, kita kan karena prosesnya panjang, dia dikeringkan dulu, kemudian di oven, gitu kan, jadi packing sampai selesai itu bergantian. Misalnya minggu ini kita selesaikan teh tembora, itu semingguan tuh full produksi cuma tembora. Minggu depan itu ganti teh Borneo, begitu terus.
Oh, jadi Bukan memang setiap hari terus berproduksi, tapi bukan berproduksi. berarti produksi semua semua sekaligus, semua sekaligus tapi gitu ya. bertahap. Bertahap gitu ya. Apalagi yang black garlic ini tuh Iya. sampai 30 30 hari dengan api yang terus-terus Kecil, menyala gitu ya. Dan itu harus dicek harus ada orang di rumah. terus-menerus. Ini Berarti pasti. udah punya berapa karyawan di rumah? Kalau karyawan freelance saya 1, Mhm. terus yang 3 yang karyawan tetap. Karyawan tetap ada 3 dan yang freelance ada 1. Karena memang apalagi yang udah jadi serbuk, udah jadi instan ini tentu prosesnya nggak mudah dan nggak cepat gitu ya. Lama dia. Lama, pastilah lama gitu. Apalagi yang seperti ini yang biasanya cair jadi serbuk gitu ya. Terus yang ini yang kalau madu ini Kalau itu diproses 3 bulan. 3 bulan justru. Justru 3 bulan dipanennya. Jadi bisa dikonsumsi setelah 3 bulan fermentasi. Justru difermentasinya selama 3 3 bulan. bulan. Berarti produksinya setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan. Jadi panen kita jual, yang panen hasilnya saya nggak panen ya, karena habis itu lanjut. Begitu selesai panen lanjut produksi yang baru. Bikin gitu. lagi gitu ya. Berarti satu kali bikin tuh berapa? Banyak. Untuk madu aja saya perlu sekitar 20 kilo madunya. Satu kali produksi Satu kali 20 produksi kilo. 20 kilo. Wah, luar biasa untuk yang nggak black garlicnya sekali produksi. Kalau black garlic saya masih sedikit, produksi per bulan cuma 10 kilo. 10 kilo Karena per bulan alatnya ya. belum terlalu banyak, belum punya yang besar, saya masih punya Berarti yang ada alat-alat kecil, khususnya. ada. Ada alat-alat khususnya. alat khususnya. Berarti wah, ini luar biasa ya. Memang apa ya? Khasiat prosesnya dan prosesnya itu sepadan. Untuk target pasarannya sendiri kemana nih, Mbak? Kalau target pasar sih sebetulnya ada subnya masing-masing. Kalau jamu kan saya punya nih beberapa varian, ada jamu khusus kewanitaan, itu ada untalan, tapi saya nggak bawa. Ada untalan, ada rempah manten, dan itu khusus kewanitaan. Dan itu rata-rata penikmatnya di usia 25 sampai 45. Yang baru menikah sampai yang sudah punya anak. Nah, untuk kesehatan sendiri kayak Borneo, jamu madu bawang sama black garlic itu rata-rata yang usianya sudah 30 ke atas. Gitu. Jadi kita sesuaikan pasarnya nih. Nah, untuk anak-anaknya saya juga punya. Kayak beras kencur dan sinom. Beras kencur dan sinom. Sinom itu apa? Sinom itu daun asem. Jadi kalau buat anak-anak itu ngelihatnya seperti minuman jeruk. Oh iya. Padahal itu jamu. Isi. Untuk apa itu biasanya? Itu untuk masuk angin, kesehatan, daya tahan tubuh, penambah nafsu makan gitu ya. Terus bagus juga kalau alergi udang. Ada juga. Ada, itu pakai sinom. Berarti memang target pasarnya memang sudah ada sub-subnya gitu ya. Ada jamu untuk anak-anak, jamu yang mana, untuk orang dewasa jamu yang mana, untuk laki-laki pun saya ada gitu. Jadi memang sudah direncanakan untuk bukan direncanakan ya, sudah dimappingkan gitu. Memang sendiri. Harus begitu ya kalau berbisnis itu memang harus sudah terkonsep, sudah termapping, betul ya. Jadi kita nggak asal-asalan gitu ya, Mbak. Karena kalau kita asal-asalan ini targetnya kemana nih? Nanti kan kita salah nih. Malah kok nggak laku ya produknya, ternyata targetnya salah. Iya, karena kan kayak apalagi tadi kan niatnya karena the power of kepepet tadi kan. Biasanya kayak aduh udah kepepet nih, ya udahlah nekat aja nih bikin ini, tapi tanpa perencanaan yang baik, tanpa konsep yang baik juga nggak bisa jalan. Iya, betul gitu. Sayang kan kalau seandainya nggak terarah semuanya. Betul. Walaupun memang sambil nyambil gitu ya, sambil berjalan, sambil dipikirkan gitu ya. Berarti partner diskusnya suami tetap. Suami tetap sampai sekarang berarti. Sampai sekarang. Setia menemani dan membantu. Jadi kalau suami itu tugasnya jualan di lapak itu dari pagi. Dia produksi juga. Produksi setiap hari. Kalau dulu jamu cair itu saya yang pegang. Tapi karena sekarang saya agak suka menghilang-hilang gitu kan ya. Tiba-tiba ada kegiatan ini, ada kegiatan itu, jadi nggak bisa handle. Akhirnya 100% semua diambil sama suami. Beliaulah yang mengelola sampai sekarang. Jadi saya terima beres saja. Berarti tetap ada jamu cairnya juga tadi di lapak berarti. Masih lapaknya di mana tuh? Di Pasar Ijabah. Di Pasar Ijabah. Sedari awal masih di situ. Tapi ada tokonya juga nggak? Di situ aja kami. Masih di situ. Kalau untuk outlet ya masih di rumah. Di rumah tetap rumah jalan. Produksi juga rumah ada. Produksi juga ada.
Dan kebetulan juga jamu kalau udah masuk di beberapa swalayan di Samarinda. Untuk yang nasional itu ada Hypermart dan Foodmart. Yang lokal seperti Planet, Mega Swalayan itu udah masuk semua. Udah ada di Sudah ada beberapa di swalayan yang tersebar di Samarinda gitu ya. Kita akan makin penasaran, nanti setelah ini kita akan tanyakan tips and trik berbisnis khususnya di Samarinda ini versi Mbak Nadia gitu ya. Dan kita juga akan mungkin nanti teman-teman penasaran bisa dibeli di mana aja sih ini bakul jamu Mbak Bro ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di segmen ngopi, ngobrol inspirasi. Tadi Mbak Nadia sudah sempat nge-spill nih, bisa dicari di mana aja produk-produknya. Tapi sebelum itu kita coba tanyakan dulu nih ya, tips and trik berbisnis di Samarinda ini khususnya gitu ya. Apalagi bisnis-bisnis yang memang ini gitu, jamu yang orang-orang mungkin tidak pernah terpikirkan gitu ya. Kalau ditanya kamu mau jadi apa, kalau kamu ditanya mau berbisnis apa, saya mau berbisnis jamu, agaknya orang-orang jarang gitu ya. Gimana nih di Samarinda ini orangnya konsumtif. Jadi apa aja yang dijual di Samarinda pasti laku. Ya kan, nggak sesusah di kota lain gitu kan. Betul. Bahkan lebih mudah cari uang di Samarinda daripada di Pulau Jawa kalau menurut saya. Nah contohnya kayak gini, kita jual jamu. Kalau mungkin di zaman saya waktu itu orang mikir jual jamu, kok mau sih jual jamu, malu tahu gitu ya. Nah kalau dipikir karena justru tidak ada yang lirik itu loh peluangnya di situ. Betul. Gimana caranya biar dilirik sama orang, dikembangin, dipasarin, dipromoin, pakai Facebook, ngobrol sama teman, ikut-ikut arisan ya gitu kan ya. Betul. Nah dari situ kan kita belajar, termasuk ikut event. Nah misalnya dari pemerintah ada event Kaltim Fair atau beberapa kegiatan yang diadakan oleh pemerintah, kita ikutin di situ, sekalian promosi, sekalian branding juga branding. Gitu ya. Tapi dikuatin juga, jangan harus konsisten. Kalau misalnya namanya dia Mbak Bro, jangan lagi berubah jadi Mas Bro nama baru. Jadi terus juga dibentuk, misalnya kita udah usaha jamu, jangan lagi berubah jadi kopi gitu kan. Kecuali kalau kita punya konsep kafe, kita hadirin jamu di situ, ada kopi, nah beda lagi ceritanya. Tapi kalau memang konsisten jamu ya udah jamu, jangan sampai jual jamu jual telur asin, bikin lagi cooker. Nah, jadi nggak fokus. Yang penting kita fokus. Dan tidak malu. Karena mungkin orang-orang yang mengatakan kok kamu mau sih jualan jamu? Malu tahu begitu, mungkin itu karena ke-trigger mindsetnya zaman dulu ya. Jamu tuh identik dengan orang tua, dengan hal-hal yang tradisional, kuno gitu kan. Sedangkan zaman sekarang siapa yang mau minum jamu gitu. Tapi orang-orang yang punya pemikiran bisnis beda lagi pikirannya. Justru di situ, karena itu malah ada peluangnya gitu karena ya. tidak dilirik. Karena tidak dilirik itu justru itu peluangnya. Kalau orang lain nggak mau jualan, biar saya yang jualan gitu. Betul. Karena memang nggak semua orang tuh nggak suka jamu. Banyak juga orang yang masih mencari jamu tapi nggak ada yang produksi. Ya udah biar saya aja yang produksi gitu akhirnya gitu ya. Yang penting konsisten tadi ya, nggak malu. Ya zaman sekarang apa sih yang nggak bisa? Zaman sekarang apa sih yang nggak mungkin gitu ya? Daripada apa ya? Ini juga menurut saya bukan cuman tentang bisnis, tapi tentang melestarikan budaya, melestarikan tradisi, terus mengenalkan produk-produk lokal gitu ya. Betul. Jadi nggak cuman tentang bisnis menurut saya gitu. Orang-orang di generasi mendatang tuh harus kenal juga jamu tuh apa gitu ya. Ada minuman-minuman yang justru berkhasiat gitu ya, punya khasiat tinggi gitu. Yang manfaatnya juga banyak, yang nggak cuma untuk rasa. Ini enak tapi manfaatnya nggak ada. Nah ini kami ciptakan minuman yang memang bermanfaat. Iya gitu, yang nggak sepahit orang-orang bilang, yang bersahabat di lidah gitu ya. Apalagi anak-anak kita sekarang kan sukanya ngopi, ngafe, boba kayak gitu. Dan itu tuh apa ya, hal-hal yang sebetulnya kekinian tapi kurang sehat gitu. Justru ada ini minuman-minuman yang memang sudah jelas khasiatnya gitu ya, banyak khasiatnya dan
sehat gitu ya. Dan ini perlu dikembangkan dan perlu diperkenalkan gitu ke semua orang gitu. Benar. Jangan sampai mati. Betul, tradisi itu harus dikembangkan. Betul. Jadi jangan berpatokan pada oh itu kan dulu zaman orang tua tuh jamu. Nah sekarang gimana caranya? Kalau perlu kita ciptain nih jamu tapi ada bobanya. Iya betul. Kan mengikuti zaman ya. Zaman. Betul. Yang penting juga tadi benar kata Mbak Nadia, kita juga harus konsisten dan harus fokus. Jangan sampai kita udah jualan jamu, orang-orang udah kenal branding kita di jamu, tiba-tiba kita berubah, mau nambah ini lagi, ya sudahlah, yang lain biarkan ke yang lain, biarkan rezekinya orang lain, iya bagi-bagi ke orang. Nah, untuk ini penjualannya ini sudah ada di mana aja nih? Untuk jamu yang instan ini ada di beberapa swalayan di Samarinda, seperti Mega Swalayan, Planet, ada Yugo, Joy Mart, Lawarman, Auto, di Hugo juga ada, dan kebetulan juga sudah masuk ke hotel. Sudah masuk hotel juga, alhamdulillah. Dan untuk beberapa hotel ada yang sudah kerjasama dari tahun 2019. Oh, udah kerjasama. Udah kerjasama dari tahun 2019, tapi itu untuk breakfast. Untuk minuman cair aja. Tapi rutin berarti? Rutin tiap hari. Tiap hari suplainya. Dan yang terbaru saya udah masuk di Fugo, Hotel Fugo, sejak buka awal. Sejak jamu awal sudah drop ke sana. Wah, luar biasa. Selain di swalayan-swalayan, tapi memang sudah ada masuk di hotel-hotel juga gitu ya. Kalau untuk swalayan-swalayan ini suplainya setiap berapa? Karena mereka sistemnya PO, jadi saya tergantung mereka. Kalau seandainya udah habis, mereka kirim PO ke saya, baru saya kirim. Gitu. Jadi tergantung permintaan. Misalkan, Mbak ini sudah habis. Iya, ini udah habis, tolong diisi, dan biasanya itu jangka waktunya juga ada. Berapa? Biasanya seminggu sih. 1 minggu sudah habis. Luar biasa. Satu kali supply berapa banyak? Saya nggak pernah banyak, paling banter 20, tapi yang penting habis. Habisnya kalau saya stok di situ terlalu banyak, mending saya oper ke tempat lain. Jadi bisa merata. Iya, betul. Selain di swalayan-swalayan yang tersebar di Samarinda ini, pakai marketplace juga kah? Marketplace pakai Shopee, seperti itu. Di Shopee ada juga. Shopee-nya di mana nih? Bisa ini ke teman-teman. Sama, Shopee-nya di Baku Jamu Mbak Bro juga, IG-nya pun Baku Jamu Mbak Bro. Sama semuanya di Facebook juga ada. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Paling jauh pernah dikirim kemana nih? Paling jauh ke daerah Parepare, itu masih jauh nggak sih? Jauh. Terus ke Jember, nah itu yang terjauh sih di luar. Terus Bandung, ya yang di luar Samarinda ya itu. Berarti memang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan kebetulan ini. juga di Balikpapan sudah ada. Di Balikpapan juga sudah ada. Ada jamu saya ngisi ke swalayan di Balikpapan. Oh, jadi bukan cuma di swalayan-swalayan yang ada di Samarinda, tapi juga swalayan-swalayan yang ada di Balikpapan. Di Sangatta juga udah ada. Wah, luar biasa memang sudah perjalanan 8 tahun ini memang membuahkan hasil gitu ya. Jadi teman-teman, jika teman-teman ingin membeli produk-produk dari Bakul Jamu Mbak Bro, bisa kunjungi swalayan-swalayan yang sudah tersebar di Samarinda, di Balikpapan, dan juga di Sangatta. Jadi teman-teman yang ada di luar Jawa gitu ya, pengen ngerasain nih yang namanya teh Borneo, bisa langsung aja check out di Shopee-nya. Ada di Bakul Jamu Mbak Bro, ada juga bisa order di Instagram, di Facebook. Langsung WhatsApp juga boleh gitu ya, bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Begitupun dengan teman-teman yang ada di sekitaran Samarinda ini, pengen nyobain apa sih itu wedang pletok, apa sih itu wedang wuh gitu ya, bisa langsung aja kunjungi ke swalayan-swalayan yang terdekat gitu ya, ada di Samarinda atau ada di Balikpapan atau di Sangatta. Ada juga di pasar Ijabah, itu justru yang cair. Itu justru yang cairnya. Jadi memang sudah banyak, ada di mana-mana. Silahkan jangan lupa ada di Shopee, Instagram, Facebook, Bakul Jamu Mbak Bro. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya, sudah menyempatkan hadir ke sini, sudah mau sharing tentang perjalanan bisnis ini gitu ya. Tadi sudah memberikan tips and trick juga untuk teman-teman. Tadi mungkin closing statement dari Mbak untuk teman-teman.
apa ya? Closingnya apa? Yang penting jangan malu berusaha, tetap fokus, dan ayo keluar dari zona nyaman. Betul. Ayo keluar dari zona nyaman. Terima kasih banyak Mbak sudah hadir di sini. Untuk teman-teman, jangan lupa tetap tonton channel Insight Kaltim di segmen Ngobrol Inspirasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.